Berarti memang mahasiswa juga belum tahu ya sebelumnya ya. Ya gini, jangan kan sudah tahu, begitu sudah diketok ya kan, begitu sudah diketok saja, itu yang membuat kita tercengang nih. Pertama draft keluar berapa halaman, 900, terus kemudian ada draft yang keluar 1000 berapa halaman, kemudian terakhir beberapa waktu lalu dibilang ini masih dalam proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama kami di channel SBL, Suara Bumi Lampung. Bersama saya, Astiyu, yang akan memandu acara diskusi kita pada malam hari ini dengan tema menyoal perempuan pekerja. Apa kata Mbak Septi? Berikan tepuk tangannya. Oke. Mahasiswa sebagai agent of change. Akhir-akhir ini terjadi demonstrasi oleh mahasiswa secara besar-besaran yang ada di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Mereka mempersoalkan tentang RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kemudian apa kata mahasiswa terkait RUU Omnibus Law ini, dan bagaimana persoalan perempuan pekerja yang diatur di dalam RUU Omnibus Law ini. Oke, bersama kita sudah hadir narasumber yang jauh-jauh dari Jakarta, Ketua Kopri PB PMII Mbak Septi Rahmawati. Iya. Selamat malam Mbak. Malam Asti. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Asti sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak, kemarin kayaknya Mbak Septi juga ikut lah ya, waktu kita ada soal demonstrasi tuh oleh mahasiswa kan, persoalan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Menurut mahasiswa sendiri nih Mbak, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law itu apa sih Mbak? Kok sampai kemudian itu ditolak tuh sama mahasiswa kan? Dan kira-kira hubungannya dengan persoalan perempuan hari ini tuh apa aja sih Mbak? Iya, makasih ya Asti ya. Jadi sebelum kita bilang menurut mahasiswa gitu ya, kita soroti dulu nih perjalanannya gitu yang sebenarnya ini sudah diperintah dari akhir tahun 2019 ya, kurang lebih ya, tapi kan diproses secara cepat. Nah, yang kemudian membuat banyak pihak termasuk mahasiswa gitu ya langsung merespon disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, pertama adalah ketidakterbukaan dari proses pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Yang kita tahu sebenarnya kan dijadwalkan berapa waktu ke depan gitu ya. Ternyata dengan proses yang kita bisa bilang sangat singkat ya, 1 malam gitu, semua masyarakat itu dikejutkan oleh disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi bukan hanya karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan merangkum semuanya ya, makanya dibilang Omnibus Law gitu. Yang di dalamnya ada 11 klaster. Yang di dalamnya ada 11 klaster, salah satunya adalah ketenaga kerjaan yang mungkin nanti akan dikaitkan gitu ya dengan konteks keperempuanannya. Sebenarnya bicara perempuan nggak hanya ketenaga kerjaan ya, kalau bicara 11 klaster tuh banyak. Tapi yang menjadi persoalan yang kemudian direspon begitu cepat itu pertama ya karena prosesnya. Bagaimana pemerintah melakukan proses pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini begitu ya terkesan tidak transparan, kemudian sembunyi-sembunyi lah ya gitu, kemudian mendadak gitu, tidak ada proses keterbukaan dengan rakyat gitu. Sementara kan ya yang namanya undang-undang ini kan nanti akan dilaksanakan siapa sih gitu ya akan melaksanakan, siapa sih yang akan yang akan melaksanakan ini siapa gitu kalau bukan rakyat gitu. Kemudian di poin-poin atau pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja itu yang berkaitan dengan keperempuanan kira-kira apa aja sih Mbak? Ya sebenarnya banyak. Sebenarnya
semua undang-undang itu pasti kan ada hubungannya dengan perempuan ya. Makanya kenapa keterwakilan perempuan itu juga menjadi penting. Karena dalam setiap regulasi itu kan harus ada perspektif gendernya gitu, antara laki-laki dan perempuan semuanya harus seimbang gitu. Karena nggak bisa sepihak, misalnya hanya sangat perspektif laki-laki atau sangat perspektif perempuan, juga nggak bisa gitu ya. Kalau bicara di 11 klaster itu ya semuanya otomatis kalau pasti ada perempuan ya, semuanya harus sensitif gender ya. Mulai dari ketenaga kerjaan, terus lingkungan hidup di dalamnya juga ada gitu ya. Kemudian pangan juga pasti sangat dekat gitu dengan perempuan. Kalau kita bilang sebenarnya nggak cuman undang-undang cipta kerja ya, hampir banyak lah gitu kan undang-undang yang itu sebenarnya sangat berkaitan dengan perempuan. Cuman mungkin ini yang kemudian disoroti gitu kan oleh para buruh-buruh, terutama mereka yang perempuan juga gitu. Kemudian nih Mbak, kalau melihat pemilu kemarin nih 2019, ada orang-orang yang, maksudnya ada calon-calon yang perempuan yang kemudian dia masuk tuh di DPR kan. Kita tahu DPR itu adalah yang membuat undang-undang nih, ya kan. Nah, ada nggak sih Mbak, sepengetahuan para mahasiswa nih, gitu kan, ada nggak peran dari si politisi perempuan ini tadi kan, yang kemudian dia juga ikut merumuskan si RUU Cipta Kerja ini, kok sampai kemudian nggak nggak dilihat gitu loh yang persoalan perempuan, apa ini memang nggak menarik buat perempuannya sendiri apa gimana nih Mbak? Iya, sebenarnya sebelum kita ke tahap itu ya, sebenarnya di dalam parlemen itu khusus para alek-alek yang dia perempuan, dia punya namanya lembaga lah ya, seperti KPPI, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Kemudian yang salah satu juga ada di dalamnya juga senior-senior kita gitulah ya, yang aktif di dalamnya gitu, yang itu mewadahi alek-alek lah yang perempuan gitu. Jadi sebenarnya dalam konteks keperempuanan gitu ya, sangat partisipatif sih sebenarnya, karena udah ada lembaga di dalam parlemen itu yang memang dia para perempuan gitu ya, keterwakilan dari perempuan gitu. Nah tapi dalam hal ini kan ini kan semua dibahas yang menjadi persoalan ini, karena ini dibahas begitu ya, kayak sembunyi-sembunyi aja gitu ya. Kita menganggap ya kita nggak tahu kalau di dalamnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau dalam konteks keterwakilan perempuannya gitu ya, sebenarnya seharusnya ya kan, seharusnya sangat partisipatif terhadap isu-isu keperempuanannya gitu. Karena di dalam alek-alek itu sendiri ada lembaga yang memang itu isinya keterwakilan perempuan ya, tadi itu salah satunya KPPRI, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia gitu. Cuman ya karena kita anggap itu jadi kayak itu tadi sih prosesnya yang kita anggap menjadi responnya macam-macam gitu ya. Jadi kan misalnya begini, pemerintah tanpa ada sosialisasi sebelumnya, tanpa ada bagaimana sih atau bincang duduk dulu gitu dengan masyarakat, tapi sudah diketok, ya wajar dong kalau muncul informasi macam-macam, kurang lebih kan gitu kan. Wajar dong kemudian masyarakat juga meresponnya macam-macam, yang begitu sudah diketok baru bilang ini hoax, ini jangan termakam hoax, segala macam lah gitu ya. Itu sudah diketok sementara gitu. Kenapa nggak kemarin sebelum-sebelumnya gitu. Yang kita inginkan itu partisipatif gitulah gitu loh. Jadi nggak sembunyi-sembunyi, apalagi ini terkesan gitu ya, terkesan sangat buru-buru. Sementara itu kan sementara semua di situ ya gitu. Negara-negara lain aja membahas Omnibus Law aja nggak dalam waktu singkat gitu. Sementara kita baru 2019 diperintah pemerintah ya, langsung cepat gitu ya, dengan cepat. Jadi kan akhirnya wajar gitu timbul kecurigaan, ini apa gitu kan gitu. Sementara yang ada di dalam situ kalau bicara ketenaga kerjaan, dalamnya itu siapa sih? Buruh pastikan yang punya peran di dalamnya gitu. Jadi wajar gitu. Kemudian respon ini membuat seluruh masyarakat ya merasa tidak terima, karena ini punya kita juga punya hak untuk bersuara, kita juga punya hak untuk memberikan suara-suara rakyat lah gitu kurang lebih. Berarti memang mahasiswa juga belum tahu ya sebelumnya ya. Ya gini, jangan kan sudah tahu, begitu sudah diketok ya kan, begitu sudah diketok saja, itu yang membuat kita tercengang nih. Pertama draft keluar berapa halaman, 900, terus kemudian ada draft yang keluar
1000 berapa halaman. Kemudian terakhir beberapa waktu lalu dibilang ini masih dalam proses. Artinya ini juga membuat membuat beberapa pihak greget gitu ya, kita bilang gitu. Artinya ini gimana sih gitu. Kita juga mungkin pasti juga baca ya beberapa gitu ya, pendapat-pendapat alek-alek yang justru membuat masyarakat semakin bingung gitu ya kan. Rakyat tanya ini sebenarnya isinya yang mana yang benar gitu. Ada yang malah justru pihak yang menjawab bahwa kita ya kan sudah cuma mengesahkan gitu ya, tidak, malah ada statement-statement yang begitu. Ini yang justru membuat kita semakin bingung. Sudah pengesahannya ini sembunyi-sembunyi, begitu disahkan ditanyakan juga jawabannya membuat bingung, dan kita mencari tahu isi dari draftnya pun ternyata yang benar yang mana karena ada banyak versi. Nah itu kan semakin membuat bingung gitu. Mbak kan mahasiswa nih, tentunya berhubungan erat dengan akademisi kan. Biasanya dalam pembuatan undang-undang itu atau rancangan undang-undang itu ada akademisi yang terlibat. Iya, harusnya begitu. Ada nggak Mbak tuh akademisi yang terlibat? Ya kita lihat beberapa alek sih bilang katanya ada ya, tapi kita juga pernah dengar ya salah satu alek yang bilang juga ini belum dibahas secara naskah akademiknya segala macam ya. Artinya ini makanya ini yang membuat kita lagi-lagi lebih tercengang gitu kan gitu. Udah diketok aja kita masih dibuat bingung gitu. Harusnya ada ya namanya regulasi kan, harus ada ahlinya, naskah akademik juga harus jelas gitu kan, dia hadirkan pakar-pakar yang membuat ini keabsahannya valid ya kan gitu. Apalagi Omnibus Law ini semuanya ada di situ gitu. Harapannya kan akan menyingkat ya, mempersingkat, akan menyimpelkan sebuah aturan ya. Tapi justru kan banyak gitu ya poin-poin yang itu justru jika dijabarkan itu justru membuat waktu itu Ketum pernah bilang bahwa justru akan membuat overregulated gitu. Karena ya justru banyak makna-makna yang justru penafsirannya itu akan membuat semakin overregulated gitu. Oke. Kemudian nih Mbak, bicara pekerja itu ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, yang tadi saya tanyakan lagi, kira-kira RUU itu pro nggak sih Mbak sama perempuan? Karena kalau saya lihat tuh, saya baca beberapa draftnya kan begitu ya. Gimana tuh Mbak? Iya, tentunya ya kalau bicara perempuan tuh pasti yang pertama ya kan, apakah dia pro terhadap, kalau bicara perempuan pasti ada namanya fase-fase ya kan, dimana perempuan itu butuh ini. Saya juga ngerasain itu. Ya, fase-fase dimana itu butuh bukan keistimewaan sih ya, tapi kan harus ada ruang, harus ada sensitif yang diberikan dari regulasi tersebut. Kalau sekilas kita lihat seperti cuti haid dan melahirkan, walaupun di situ tidak dijelaskan ya kan, di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak dijelaskan, katanya sudah dijelaskan di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya ini kan berarti masih banyak yang tumpang tindih. Berarti dalam proses pengesahannya ini belum clear. Iya, kita mau pakai yang mana nih? Berarti kan masih banyak kan tumpang tindih. Sementara kita butuh yang ya kejelasan, karena namanya bekerja kan dia akan berjalan terus. Pekerjaan nggak berhenti. Nah, aturannya yang dipakai. Sementara masih banyak kan kita bilang tumpang tindih tadi. Dari pemerintah, dari alek-alek bilang gitu ya. Ini kan sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita juga lihat beberapa kali lah ya, Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan banyak lah gitu ya wawasan-wawasan setelah undang-undang ini disahkan gitu, bahwa ketumpang tindihan inilah yang kemudian juga membuat kita semakin resah gitu. Artinya sebenarnya masih banyak pertanyaan lah gitu. Kalau bilang pro atau enggak ya kita bisa bilang aja enggak gitu kan, sementara enggak memang kenyataannya gitu ya enggak ada kan gitu. Bilang tidak. Jadi kalau kita bisa lihat kan banyak gitu di media sosial hoax fakta ya, iya kan banyak banget. Ada. Begitu ini disahkan, begitu banyak pihak-pihak yang bersuara gitu ya, mereka juga bikin poster-poster gitu ya. Harusnya kan sosialisasi ini sebelumnya, dan sementara hanya ditampilkan hoax dan faktanya itu hanya satu ya, semacam hanya flyer-flyer ya. Sementara kan kita butuh isinya juga gitu. Walaupun sih nggak mungkin ya dalam satu malam ya kira-kira baca 100 lembar gitu kan gitu ya. Nah itu kan hanya dijelaskan begitu ya, hoax faktanya gitu ya. Sementara setelah dikaji gitu ya, banyak juga yang tumpang tindih. Salah satunya itu soal cuti haid dan melahirkan. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan diiyakan tapi kan nggak dijelaskan, karena katanya sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu.
Oke. Mbak, waktu itu kan aksi ya. Apa sih Mbak tuntutan dari Kopri PBPMI sendiri? Bukan Kopri ya, tapi kalau waktu aksi itu kita ya? bareng ya dengan PBPMII gitu, dimana salah satunya adalah tadi menuntut pemerintah untuk, ya pertama bukan menuntut sih, kecewa lah gitu ya, kecewa gitu terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan waktu yang sangat singkat. Padahal banyak sekali pihak-pihak yang sangat erat gitu ya dengan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Salah satunya ya isu ketenaga kerjaan, ya kan. Jadi pertama sih kecewa lah gitu terhadap pemerintah bagaimana mengesahkan ini secara ya kucing-kucingan gitu ya, kucing-kucingan, cenderung tertutup gitu kan, tidak ada keterbukaan gitu. Kemudian selanjutnya ya PBPMI sudah pernah punya pengalaman kan di Undang-Undang MD 3 gitu ya. Jadi insya Allah ini akan diproses terus ke depannya gitu. Judicial review juga akan dilakukan. Sudah sejauh mana tuh Mbak upaya PBPMI sendiri untuk sementara sih masih dalam proses kajian ya. Tapi ini pasti akan terus dilakukan. Karena kan ada banyak tahap-tahapnya ya gitu, tapi sementara kajian dari isinya, dari substansinya itu sudah dalam proses. Dan PBPMI juga kan punya posko ini ya, posko pengaduan ya untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu tidak hanya untuk kader PMI, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk masyarakat umum. Seperti mereka misalnya buruh yang mungkin butuh mungkin ingin mengadukan ya kan dari hasil isi undang-undang tersebut gitu. Dan di PBPMI pun banyak sahabat-sahabat yang di kepengurusan hari ini kebetulan juga banyak sarjana bahkan magister hukum dan yang memang bahkan pengacara segala macam lah, artinya ahli-ahli yang memang dia kompeten di bidang itu gitu. Oke. Berarti tahapannya masih sampai kajian ya Mbak ya? Belum sampai ke pengajuan untuk judicial review ya? Masih dalam proses. Oke. Kemudian nih Mbak, jika bicara perempuan pekerja, beberapa pasti nggak hanya yang belum berumah tangga, artinya beberapa pasti sudah berumah tangga dan sampai kemudian dia ibu tunggal gitu kan, harus menghidupi anak-anaknya. Nah kemudian juga menjadi tulang punggung keluarga biasanya kan. Nah apa sih Mbak efek dari RU Cipta Kerja ini kalau misalnya dia tidak dilakukan judicial review untuk si perempuan-perempuan ini tadi gitu? Ya tentunya pasti efeknya banyak. Pertama misalnya kita mau ini kalau mau dikaji secara mendalam ya tentunya kan dalam ya karena bicara sosok perempuannya itu kan dia punya, ya pasti dia punya double burden kalau mereka yang bekerja. Yang mereka punya suami aja ya kan, dia pasti punya, ya tetap harus melakukan aktivitas domestik toh, apalagi yang mereka memang tunggal ya gitu ya, kepala keluarga tunggal yang memang bekerja harus menghidupi anaknya gitu ya, ya pasti efeknya akan banyak. Contoh mulai dari cuti, ya kan, bagaimana sih dia punya peran yang dia harus bersama anaknya, atau di saat dia hamil, di saat dia melahirkan, itu kan ya butuh ada namanya ya fase-fase di mana dia punya tanggung jawab terhadap anaknya. Nah ini kan yang harus juga dipahami ya oleh si pemangku kebijakan lah gitu ya gitu, bahwa ini harus sensitif juga terhadap kelompok-kelompok perempuan ya, bukan hanya perempuan ya, kelompok-kelompok termarginalkan, bukan bahkan mereka yang memang harus ada ya yang jelas efeknya banyak lah gitu. Bukan hanya dari cuti haid ya. Kalau bicara misalnya ketahanan pangan, sangat luas kan sebenarnya. Maksudnya ini kan omnibus law nyatu, tapi kita misalnya mau dikaji banyak banget luas. Ya. Tapi kalau bicara keperempuanan itu tadi nggak hanya dari ketenaga kerjaannya. Misalnya ini kan sebenarnya udah disahkan ya. Sebenarnya kita juga makanya sudah disahkan, tapi kan ini dalam proses GR ya, kita tapi berharap gitu semoga ada titik cerah lah gitu ya, ada titik cerah dari kita semua, dan kita udah punya pengalaman sebelumnya yang pasti ya kan, sahabat-sahabat PBPM udah punya pengalaman, semoga ini juga ada titik cerahnya mengakomodir apa yang menjadi harapan-harapan khususnya kelompok-kelompok perempuan gitu ya. Kalau tadi misalnya bukan disampaikan sih, maksudnya ada beberapa hal gitu yang udah ada nih isinya di ketenaga kerjaan gitu. Tapi kan kita butuh kejelasan juga gitu. Artinya undang-undang ini berarti masih ambigu gitu kan. Gitu. Makanya butuh kita juga
ya tadi pakar-pakar gitu yang memang ada di dalamnya, salah satunya bahkan keterwakilan dari perempuan itu sendiri di dalamnya. Ya harapan kita itu nanti bisa inilah ada titik cerah lah gitu. Kemudian seperti pangan ya gitu ya, misalnya pangan, bagaimana sih produksi impor disamakan dengan produksi lokal gitu, sementara namanya pangan itu kan sangat berkaitan erat dengan perempuan misalnya gitu. Terus jadi ini sebenarnya menguntungkan siapa sih gitu ya? Menguntungkan rakyat atau justru malah mereka-mereka yang punya usaha, yang mereka punya investasi besar? Dan siapa sih sebenarnya punya investasi besar? Orang, jangan-jangan bukan orang Indonesia gitu kan? Ya itu yang kemudian membuat kita ya jangan-jangan begini ya, jangan-jangan menguntungkan yang ini. Nah itu yang membuat pertanyaan banyak. Karena kenapa? Karena tidak ada keterbukaan dalam proses pengesahannya. Sementara kita tahu ya, sebelumnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual berapa tahun, ya kan? Dan itu tidak kunjung disahkan ya Mbak itu, sama undang-undang PRT, ya kan? Itu juga kan dari berapa tahun, sudah 16 tahun, prosesnya panjang gitu. Yang itu sebenarnya justru berdampak punya manfaat yang besar gitu ya bagi kelompok-kelompok perempuan khususnya. Dan pembuatannya gitu. Juga memakan biaya itu panjang Mbak. Gitu kan, panjang sekali gitu. Tapi sementara ini kenapa dengan cepat disahkan dan diam-diam? Itu kan kita jadi pertanyaan gitu. Kemudian juga terkesan kan tumpang tindih nih tadi kan antara UU Ketenagakerjaan dengan RUU Omnibus Law. UU ya sekarang ya. Iya udah UU udah. Ya. Yang lainnya masih RUU, masih prosesnya panjang gitu ya. Sementara Omnibus Law langsung. Menurut Mbak lebih bagus ya, bukan lebih bagus ya. Apa ya? Lebih bisa dipakai yang mana sih gitu loh. UU Ketenagakerjaan atau RUU Omnibus Law ini? UU. Ya kalau itu sih banyak nggak bisa saya yang bilang ya, karena itu kan substansi gitu. Tapi yang pasti yang kita mau ya kan gitu, ini namanya regulasi, ini punya siapa gitu kan. Dari kita kan maunya ya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu kan. Ya ayolah gitulah, semuanya juga dilibatkan gitu, tidak hanya pihak-pihak tertentu, karena undang-undang ini kan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Apalagi yang membuat semakin geram itu kan posisinya kita sekarang lagi pandemi. Semuanya lagi sibuk bagaimana bisa mempertahankan diri gitu ya. Banyak PHK. Yang PHK ini belum selesai, tiba-tiba disahkan ini sebenarnya untuk bagaimana gitu kan. Di saat masyarakat aksi katanya ini termakan hoax. Padahal undang-undang ini pro terhadap rakyat. Ya gimana masyarakat nggak aksi? Kenapa mereka protes ya? Karena tidak ada sosialisasi sebelumnya. Ya kan gitu, logika kan? Iya. Tidak ada obrolan sebelumnya, tiba-tiba memutuskan sepihak. Ya protes wajar. Iya, gitu. betul. Sementara suara-suara dari mahasiswa segala macam itu ya dianggap gitu. Dianggap kenapa protes ini kan padahal isinya begini gitu ya. Ya wajar dong, karena memang sebelumnya tidak ada proses sosialisasi gitu kan, yang tiba-tiba mendadak. Terus bicara lagi kenapa mahasiswa aksi, padahal itu tidak ada hubungannya dengan mahasiswa gitu loh. Kan kita di lingkungan kita, pertama orang tua kita, saudara kita, paman-paman kita, banyak juga yang kena dampak dari undang-undang cipta kerja gitu kan. Jadi bukan hanya kita sendiri, yang namanya kita ini kan menyuarakan gitu kan. Menyuarakan, kita juga lahir dari mungkin orang tua kita buruh gitu kan, atau tetangga kita, paman kita, ya kita yang bisa bersuara, ya mari kita sama-sama suarakan kan gitu. Oke. Mbak agak menceng sedikit nih ya. RUU itu kan kemarin ada KUHP, kemudian ada tentang RUU PKS, kemudian ada yang cipta kerja. Nah, untuk yang RUU PKS ini kok nggak ada kabar sih sekarang Mbak? Nah, Mbak kan sebagai Kopri nih, Kopri PBPMI, sejauh mana penggiringannya gitu loh? Ini memang ya panjang ya, dari mulai 2013, tapi mulai rame kan 2016 ya kesini gitu, mulai ini lagi ya RUU PKS. Ya semua kelompok ini kan yang memperjuangkan RUU PKS, nggak cuma satu kelompok. Dari elemen mahasiswa ada, FPL, Forum Pengadaan Layanan, yang ada juga Jaringan Nasional Masyarakat Sipil. Pokoknya mereka yang pro terhadap RUU PKS ini, kita punya banyak kelompok lah ya gitu. Ya sontak terkejut gitu ya, yang kemarin lagi
ramai gitu ya, RUU PKS keluar dari prolegnas prioritas 2020, tiba-tiba justru malah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Udah otomatis kan tenggelam apa yang sekarang lagi dibunyi-bunyikan di RUU PKS itu sendiri. Tapi mungkin ya kita berpikir positif, hikmahnya ya akhirnya banyak pihak yang kemudian semakin semangat untuk terus menyuarakan RUU PKS ini gitu, karena merasa ini kok nggak disahkan-sahkan gitu, padahal ini urgen gitu loh, urgen, korban terus berlanjut ya kan. Ya nggak bisa terus ditutup-tutupin dengan yang lain gitu, ini sama-sama urgennya gitu, ini sama menjadi kebutuhan rakyat juga, korban itu kan rakyat juga gitu. Nah akhirnya ya semakin membuat semuanya terkejut-kejut gitu ya, yang proses panjang dilalui. Kalau RUU PKS itu udah naskah akademiknya udah bermacam-macam, dari pemerintah ada, kemudian dari DPR, dari forum pengada layanan, jadi udah prosesnya panjang lah gitu. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih mendalam kalau soal RUU PKS karena memang panjang. Tapi yang jelas ya dikejutkan akhirnya semua teman-teman, sahabat-sahabat dari berbagai macam jaringan, kelompok gitu yang mendukung RUU PKS terkejut dengan yang tiba-tiba disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jangan-jangan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk menutup RUU PKS, jangan-jangan Mbak. ya itu kita nggak tahu kalau itu. Yang jelas kita semua ya merasa terkaget-kaget juga gitu. Gitu. Oh iya Mbak, tadi kan Mbak bilang kalau di PBPMI itu ada layanan pengaduan ya bagi pekerja itu. Posko pengaduan. Kalau perempuan ada nggak Mbak yang sudah melakukan pengaduan itu? Belum kita ini lagi sih, karena lebih sementara masih global ya, pengaduannya masih global. Tapi terkait cuti segala macam ya, walaupun mungkin misal nggak ada yang mengadukan, itu juga tetap bagian dari sahabat-sahabat Kopri. Bagaimanapun kan sebagai badan semi otonomnya itu tetap punya peran di dalamnya ya gitu, untuk kita juga menyuarakan gitu. Mbak kemarin itu kan Mbak bilang tadi ada pos pengaduan. Kemarin itu kan mahasiswa demo sampai tingkatan daerah kabupaten kota nih. Nah, posko ini sampai daerah juga atau hanya di PB? Sementara di PB. Oh, sementara di PB. Sementara di PB. Jadi untuk posko pengaduan di PBPMI bisa kontak, kan ada nomor tertera. Gitu. Jadi bisa berkomunikasi langsung. Cara karena ada pengaduannya gimana nih Mbak? Ada nomor ada nomor pengaduannya di situ, dan itu juga dikoordinir oleh lembaga badan hukum yang ada di PBPMI. Nanti kan bisa ada di kontak aja di situ. Badan hukum ya Mbak ya? Iya, lembaga badan hukum. Itu khusus PBPMI atau Kopri juga punya tuh Mbak? Sementara PBPMI jadi satu. Kalau di Kopri ketua bidang hukum langsung gitu. Karena sebenarnya ya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan global ya, nggak fokus di keperempuanannya gitu. Tapi bagaimanapun kan tetap dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kelompok perempuan itu pasti ada gitu. Mbak Septi, bicara perempuan, ada perempuan yang pemilu kemarin tuh jadi anggota legislatif nih sampai kepada tingkatan RI ya. Nah, peran legislator sendiri nih Mbak, kira-kira terhadap pembuatan regulasi seperti tadi itu RUU bukan RUU lagi ya, sudah UU ya, UU Omnibus Law, itu gimana Mbak? Ya, yang pasti kita punya harapan. Pertama kita punya harapan kepada para alek-alek ya, yang terutama mewakili keterwakilan perempuan. Dan hari ini kita punya figur ya, ketua DPR RI yang beliau adalah juga perempuan gitu. Artinya kita punya harapan besar kepada Ibu Puan Maharani selaku ketua DPR RI, yang beliau adalah keterwakilan dari perempuan, dan kita punya harapan besar bahwa regulasi-regulasi yang dihasilkan juga berpihak kepada perempuan, sensitif gender, itu kita punya harapan besar. Makanya nanti dalam proses ini juga gitu ya, tidak hanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang RUU PKS yang sedang kita perjuangkan, kemudian RUU PRT itu yang juga sama-sama yang sudah berapa lama gitu ya itu diproses. Kita juga punya harapan besar kepada seluruh alek-alek khususnya yang perempuan gitu. Terutama tentunya ya Ibu Puan Maharani yang hari ini sebagai ketua DPR RI itu. Tapi nih Mbak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat sidang Ibu Puan Maharani ini mematikan mic loh Mbak. Itu bagaimana kemudian dia bisa dibilang
pro terhadap perempuan tuh gitu kan. Ya, kalau pada saat itu aja itu sangat teknis sih, itu sangat teknis. Tapi sebenarnya pada prinsipnya gitu ya, apa namanya, alek-alek perempuan itu gitu kan, mereka juga punya wadah ya, yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah di ruang itulah kita juga punya harapan, dan di ruang apa namanya, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia juga itu sangat sering melibatkan, salah satunya juga mahasiswa, kelompok-kelompok perempuan itu juga sering dilibatkan. Nah disitulah ruang itulah yang kemudian menjadi apa ya, kita juga sering menyampaikan lah aspirasi-aspirasi kita terhadap perempuan-perempuan yang mewakili rakyat hari ini gitu. Tapi yang pasti kalau soal itu sangat teknis ya, tapi yang pasti kita punya harapan gitu bahwa partisipasi dan kemudian keterbukaan dari para alek-alek perempuan itu juga sangat kita harapkan. Gitu. Seperti ya kita udah berapa kali ya kayak Kopri juga pernah diskusi dengan Ibu Diah Pitaloka, juga sangat terbuka gitu ya, sangat terbuka terkait terakhir sih kita RUPKS ya, sangat terbuka. Tapi hari ini bahwa yang ingin sama-sama kita tekankan dan kita harapkan gitu ya, bahwa semoga gitu keterwakilan perempuan di DPR terutama yang dipimpin oleh seorang perempuan itu betul-betul memberikan sejarah gitu ya, sejarah yang memang betul-betul memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok perempuan yang kita bilang ya sejauh ini masih kita bisa bilang termarginalkan gitu ya. Terbukti dengan RUPKS, sebenarnya kan kekerasan seksual bukan hanya laki-laki ya, bukan hanya perempuan, juga laki-laki, tapi hari ini orang masih menilainya itu urusannya perempuan gitu. Nah, bagaimana kemudian ini justru terakomodir gitu ya, suara-suara ini terakomodir, dan ya alek-alek ini betul-betul mampu memberikan kebijakan yang betul-betul sensitif gender, terutama yang memang hari ini dipimpin oleh sosok yang sama-sama kita banggakan, yaitu perempuan. Artinya harapan kita ada pada ketua DPR RI hari ini ya gitu ya, sama-sama perempuan, artinya punya kesamaan apa ya, kesamaan selain gender ya, artinya punya kesamaan peran gitu ya, baik di rumah tangga maupun yang lainnya gitu. Itu jadi ya itu jadi harapan besar lah gitu buat kita kaum perempuan gitu ya. Pertama kebanggaan buat kita gitu ya, punya pemimpin perempuan. Yang kedua juga kita punya harapan tentunya yang besar kepada beliau. Oke, berikan tepuk tangan lagi dong. Mbak, kita bicara dari hati ke hati. Mbak sebagai seorang perempuan juga seorang mahasiswa nih, hari ini Mbak percaya nggak dengan anggota-anggota Dewan Legislator itu? Mereka mampu membuat regulasi yang baik nih untuk pemerintah, untuk masyarakat. Kira-kira mahasiswa percaya bukan saya bilang percaya atau tidak percaya ya gitu. Dari proses yang selama ini kan itu tadi ya kan gitu. Ada sebab, ada akibat ya kan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini itu membuat ya masyarakat bersuara. Nah, itu udah bagian dari protes-protes yang di dalamnya adalah ya pengikisan mungkin ya, pengikisan kepercayaan gitu. Apakah kebijakan ini atas dasar kepentingan rakyat atau atas dasar kepentingan kelompok-kelompok tertentu ya kan, atau apa gitu. Nah, itu menjadi apa ya kita bilang ya sudah cukup membaca lah gitu ya, sudah cukup mewakili gitu dari protes-protes tersebut gitu, apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini gitu. Suara itu kan karena ada sesuatu yang dilakukan gitu ya. Ketidakterbukaan itu yang membuat semakin kecurigaan ini semakin timbul, dan kita berharap ya kecurigaan ini nggak berlarut gitu ya. Kita sudah cukup, kita nih sekarang sedang mengalami wabah gitu ya, kita harus dalam proses ya. Ini kan sekarang sudah harusnya dalam proses apa namanya penyelesaian COVID inilah ya gitu, supaya rakyat kembali pulih ya kan, ekonomi kembali pulih, kesehatan masyarakat juga kembali membaik gitu, mereka yang menjadi korban. Nah, ayolah gitu kita mohon gitu ya kepada pemerintah ya sama-sama gitu membuat kebijakan yang sangat partisipatif gitu ya, sama-sama kita diajak duduk, sama-sama kita diajak ini loh isinya seperti ini gitu, bukan sudah diketok baru terus kemudian diberikan, ya itu namanya sepihak dong gitu kan. Kalau kata anak muda apa sih namanya, jadi bertepuk sebelah tangan gitu ya, yang ini pengen begini, yang ini tiba-tiba begini gitulah gitu kalau kata anak muda. Kalau kita mbaknya juga kan masih muda. Iya, kita juga kan nggak, ya makanya kita bilang anak muda gitu ya, kita kan nggak pingin di PHP-in kan gitu. Ini begini gitu ya, tapi sementara kenyataannya juga
sepihak gitu, berarti kan sama aja PHP gitu. Sementara kita juga kita punya harapan besar gitu kepada pemerintah. Belum lagi kita melihat memang pekerja itu pada umumnya orang-orang pedesaan. Gitu kan. Bener, mereka yang dari desa ke kota itu kan hijrah, mau bekerja, mendapatkan uang untuk mereka sekolah, untuk menguliahkan anaknya gitu, termasuk kita semua gitu ya, yang ingin terus melaksanakan pendidikan sampai jenjang yang tinggi gitu ya. Artinya itu harapannya itu jauh gitu ya, bukan hanya soal kerja tapi sampai pada generasi-generasi mendatang gitu, anak-anak mereka ya kan, saudara-saudara mereka gitu. Artinya buruh itu, bicara buruh bukan hanya soal kerjanya gitu loh, coba dong gitu, bicara buruh ya bicara semuanya gitu, anak-anak mereka, generasi masa depan bangsa gitu ya, yang pengen melanjutkan pendidikan, melanjutkan sekolah gitu. Oke Mbak, terakhir nih closing statement, harapan dari PB Kopri PMII itu apa sih? Ya, kita berharap bahwa ya ke depan gitu ya, pertama selain kita sama-sama dalam proses kembali ya new normal ya selama pandemi ini, pemerintah juga jangan lagi lah melakukan ya semacam ini gitu. Kita tidak berharap gitu dalam waktu 1 malam untuk sebuah regulasi yang begitu isinya begitu banyak, 11 klaster ya, dengan waktu yang singkat, tanpa ada sosialisasi sebelumnya, tanpa ada informasi apa sih dari isinya gitu ya, tanpa ada diskusi mungkin sebelumnya yang kemudian pelibatan baik dari pakar-pakarnya, kemudian tokoh-tokoh ya kan, itu kan kita butuh itu. Nah, artinya keterbukaan itu sangat kita harapkan gitu. Dan kemudian jangan juga, ini kan sudah lama kita ya selama pandemi kita nggak pernah aksi ya, kita bilang gitu ya, mahasiswa udah lama nggak aksi, sekali aksi dibilang ini begini ini begitu gitu ya. Bukanlah, jangan dibilang begitu, bahwa kita apa yang kita lakukan hari ini tuh ya emang betul-betul kita punya harapan besar gitu ya kan terhadap pemerintah gitu. Bukan semata-mata mahasiswa ini kelompok ini, yang kita tahu apa yang terjadi di lapangan ya, kita bisa lihat tuh bahwa bahkan sampai PBPMI banyak mengeluarkan statement, banyak sekali kadernya yang turun ke jalan gitu ya, menyuarakan kebenaran. Orang kita juga menyuarakan gagasan kan, menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan rakyat gitu ya, bukan perang. Kok dilawannya dengan perang? Kita juga nggak suka yang itu ya. Kita berharap ya aparat juga ngerti gitu ya, dan pemerintah jangan melihat ini ini perlawanan, tapi ini bentuk bentuk suara kita gitu, bentuk suara kita sebagai mahasiswa. Memang kita kelompok-kelompok intelektual yang ingin mengkritisi ini lah. Kalau nggak yang mengkritisi kita, kalau kita tidak mengkritisi, siapa yang akan mengkritisi ini gitu kan ya. Itulah peran kita gitu sebagai kelompok intelektual gitu kan, sebagai kelompok yang memang harus ada kontrolnya itu ya, salah satunya ya adalah mahasiswa gitu. Jadi ya kita punya harapan besar lah gitu, tidak melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini tuh sekedar gerakan bersuara enggak gitu. Apa yang kita lakukan hari ini betul-betul menyuarakan kebenaran, menyuarakan apa yang dirasakan oleh rakyat hari ini gitu. Enggak apa sih gitu kan, yang dapat juga nggak ada gitu. Bukan kita butuh kalau banyak kan yang mereka bilang ini butuh duit, nggak ada gitu. Saya yakin ini nggak ada, semuanya berangkat gitu ya, berangkat dari sebuah harapan gitu ya, harapan dan perjuangan rakyat gitu ya gitu. Jadi bukan mereka itu nggak ada lah gitu. Jangan dihajar dengan yang ditembak kan, itu nggak masuk akal gitu ya. Sementara kita berangkat itu bukan untuk perang gitu, tapi kita betul-betul ingin menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat, keluarga kita gitu kan, orang tua kita. Dampak dari setiap undang-undang itu kan pasti akan berdampak ke orang tua kita gitu. Apalagi ini ya sangat undang-undang cipta kerja ini gitu, yang di dalamnya ada klaster ketenaga kerjaan. Jadi itu yang pertama, kita punya harapan besar terhadap pemerintah. Yang kedua, tolonglah gitu ya, apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini jangan dipandang gitu ya, tapi ya betul-betul ini gerakan mahasiswa. Kita juga bisa melihat ya perjalanan panjang bagaimana mahasiswa memperjuangkan dan memberikan perubahan terhadap bangsa dan negara ini gitu. Ya peran kita ya memang di situ gitu. Jangan dianggap preman, jangan dianggap apa gitu.
Itu aja. Oke. Jadi greget gitu ya, karena tadi kan udah disambung ya, udah apa sih namanya, udah kita udah bilang ya mahasiswa apa gitu. Kebetulan gitu beberapa titik juga ada gitu yang jadi korban gitu, bahkan yang sampai ada yang sangat parah gitu ya, luka-luka gitu ya. Akhirnya kan seandainya ini dikomunikasikan dengan baik, kemudian mereka merespon dengan positif bahwa ini bukan mereka itu mau menghancurkan, enggak, kita ini mau memberikan masukan gitu terhadap sistem, bukan kita ingin menghancurkan sistem, enggak gitu kan. Ini kan kita mengkontrol gitu. Tapi kalau diresponnya juga anarkis ya kita kecewa, jujur gitu. Ya kita miris ya, masa sahabat kita sendiri gitu ya, orang berjuang kok justru malah aparat bersikap represif ya terhadap mahasiswa gitu yang bermodal alma mater, bermodal gagasan, bermodal pemikiran ya kan, menyuarakan kebenaran, kok justru malah dianggap mereka ini hanya berkoar-koar gitu. Enggak, kita semua punya landasan, kita di sekolah ya kan, kita sekolah tinggi universitas ya kan, berarti kan kita belajar gitu dari proses itu. Yang aksi yang turun juga kan mereka yang berorganisasi, artinya mereka melakukan diskusi, melakukan kajian, bukan sembarang bersuara, itu yang perlu kita tekankan. Menarik sekali bincang bersama Mbak Septi Rahmawati selaku Ketua Kopri PB PMII. Dan terima kasih Mbak sudah hadir di sini di SBL sama-sama. Jauh-jauh dari Jakarta. Jangan lupa subscribe channel kami SBL Suara